Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, dengan mengusung tema Pahlawanku Inspirasiku, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021 di halaman kantor Bupati Banjar. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur. Dengan mengusung tema Pahlawanku Inspirasiku, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur dan Komandan Upacara Sofyan dari Polres Banjar. Dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, unsur Porkofimda Banjar, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, asisten, para kepala SKPD, dan Legiun Veteran Kabupaten Banjar, serta diikuti personil TNI Polri, Satpol PP, dan perwakilan ASN. Dalam amanatnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini yang dibacakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengajak bersama-sama untuk saling bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, Dinas Sosial akan membuka kesempatan bagi keluarga penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi, serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau yang bisa diciptakan minat dan bakatnya. Dalam upacara tersebut juga dibacakan pesan-pesan para pahlawan oleh Legiun Veteran dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwanur. Bagus, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengambil sumpah atau janji 363 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun 363 PNS yang diambil sumpahnya, masing-masing 208 tenaga pendidik, 100 tenaga kesehatan, dan 55 tenaga teknis lainnya. Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan serta menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 363 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar yang digelar di Aula BKD PSDM Kabupaten Banjar di Martapura. Dikatakan Bupati, setiap calon pegawai negeri sipil pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengangkat sumpah atau janji PNS yang berpedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bupati menambahkan, untuk menjadi abdi negara, seorang PNS harus memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mendukung usaha pemerintah, mendorong terciptanya good governance yang diimplementasikan melalui sikap dan tindakan nyata yang dimulai dari diri masing-masing untuk menjauhi segala macam bentuk perbuatan dan tindakan yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Tidak lupa, Bupati berpesan untuk dapat menjalankan amanat yang diberikan serta mempunyai komitmen yang membangun untuk Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Untuk menjadi abdi negara, seorang PNS harus memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mendukung usaha pemerintah, mendorong terciptanya good governance yang diimplementasikan melalui sikap dan tindakan nyata yang dimulai
dari diri masing-masing untuk menjauhi segala macam bentuk perbuatan dan tindakan yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, sedikit saya berikan renungan bahwa sesungguhnya pekerjaan menjadi seorang PNS yang telah didapatkan saudara-saudari adalah sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya dari atasan dan pemerintah daerah, namun juga merupakan amanah dan kepercayaan dari masyarakat, dan lebih dari itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudari yang telah mengambil sumpah atau janji pada hari ini, di samping patut merasa bersyukur karena telah mendapatkan kepercayaan tadi, juga hendaknya bisa memegang dan menjalankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya, atau dalam kata lain dengan korek dan perfect. Sebagai abdi masyarakat, PNS tentunya harus peka dan tanggap terhadap setiap persoalan yang timbul di masyarakat. Sikap dan tingkah laku seorang PNS dinilai sebagai cerminan dari salah satu roda yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan saat ini. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Banjar dan secara simbolis oleh 3 pejabat. Adapun 363 pejabat yang dilantik, masing-masing 208 pejabat tenaga pendidik, 100 pejabat tenaga kesehatan, dan 55 pejabat tenaga teknis. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, inovasi Gebraks pemerintah Kabupaten Banjar berhasil meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Kabupaten Banjar melalui inovasi Gebraks raih penghargaan Top 45 dari Kemenpan RBRI. Inovasi Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi atau Gebraks milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar berhasil meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Klaster Kabupaten pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Ajang bergengsi tahunan ini diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Gunadarma. Pemberian penghargaan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo secara virtual. Sementara hadir Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Ahmad Solhan, dan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra di Komen Center Manis Martapura. Bupati Banjar turut mengapresiasi atas capaian Dinas PUPR dan berharap agar inovasi Gebraks dapat dikembangkan lebih jauh sehingga kebermanfaatannya akan semakin terasa dan semakin luas. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menjelaskan, latar belakang dibuatnya inovasi Gebraks yaitu keberadaan jamban apung di sekitaran bantaran sungai yang membuat air sungai tercemar, sehingga masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Ditambahkan Hilman, faktor tersebut melatar belakangi dibuatnya inovasi penghapusan jamban apung. Selain itu, angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Banjar juga berkaitan erat dengan tingkat pencemaran sungai. Oleh karena itu, inovasi ini digulirkan dengan menggagas pembuatan kaku sehat sekaligus membongkar jamban-jamban apung di sekitaran bantaran sungai. Alhamdulillah hari ini dilangsungkan pemberian anugerah kepada pemerintah Kabupaten Banjar dari Kemenpan RB terkait dengan inovasi, dan pemerintah Kabupaten Banjar masuk ke daftar top 45, artinya ada 45 inovasi yang terbaik di Indonesia yang diberikan penghargaan oleh Kemenpan RB. Nah, kita yang mendapatkan penghargaan inovasi terkait dengan Gebrak, Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi. Nah, akses sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan SDGs itu adalah harus 100% terpenuhi. Kondisi saat ini sanitasi kita karena sebagian besar daerah kita berada di bantaran sungai, sepadan sungai, karena masyarakat kita pemukiman tradisional yang berada di bantaran sungai akibat dinamika perkembangan masyarakat
berdampak terhadap kesehatan. Nah, kita dengan gerakan sanitasi yang bisa kita tingkatkan dengan kondisi yang terbatas berdampak terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar ini yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kemenpan RB atas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar menghadapi masalah sanitasi yang berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar yang berada pada kawasan bantaran sungai dengan pemukiman perumahan tradisionalnya. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 ini merupakan KIPP yang ke-8, di mana seluruh tahapan penilaian dilaksanakan secara virtual tanpa ada tatap muka antara peserta dan tim penilai. Ada 3 kelompok inovasi yang dikompetisikan, yaitu kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema membangun PTK PAUD yang profesional, mandiri, berkarakter, dan agamis. Sebanyak 15 orang pengurus Himpaudi Kabupaten Banjar dilantik. Pelantikan dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias. Anak-anak usia dini di Kabupaten Banjar harus memiliki karakter dan kekuatan mental yang luar biasa agar tumbuh menjadi penerus generasi bangsa. Hal tersebut diungkapkan Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, saat pelantikan 15 pengurus daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Kabupaten Banjar periode 2019-2023 oleh Ketua Pengurus Himpaudi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabiatul Adawiyah, di Aula Kashful Anwar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Indrasari Martapura. Nurgita Tias berharap para pengurus yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian pengabdian yang setulus-tulusnya untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan orang banyak di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Ketua Himpaudi Kabupaten Banjar yang baru dilantik, Erni Wahdini, mengatakan peran Himpaudi sebagai mitra pemerintah atau mitra PAUD merupakan wadah kumpulan guru-guru dan pengelola se-Kabupaten Banjar berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional. Erni juga menambahkan, Himpaudi merupakan perkumpulan pendidik atau tenaga kependidikan dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap PAUD dengan meningkatkan kompetensi maupun kualifikasi baik pendidik maupun tenaga kependidikan anak usia dini. Ia pun berharap program kerja yang dilaksanakan Himpaudi Kabupaten Banjar mendapat dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang memang peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Terima kasih untuk pelantikan hari ini adalah memang seharusnya di tahun 2019 ya, setelah musyawarah daerah yang dilaksanakan di tahun 2019, namun karena terkendala pandemi kita harus melaksanakan sesuai peraturan bahwa tidak boleh berkumpul-kumpul, apalagi melaksanakan pelantikan kan sifatnya sangat penting, sehingga kami agendakan di tahun 2021 setelah keadaan pandemi ini berakhir. Dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan dan dihadiri oleh Bunda PAUD, kemudian dari pengurus PW Himpaudi Provinsi Kalimantan Selatan, dan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah peran Himpaudi sebagai mitra pemerintah, mitra PAUD merupakan wadah kumpulan guru-guru pengelola PAUD se-Kabupaten Banjar karena berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Jadi kami di sini adalah berkumpul pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap PAUD dengan meningkatkan kompetensi maupun kualifikasi baik pendidik maupun tenaga kependidikan anak usia dini.
mengusung tema membangun PTK PAUD yang profesional, mandiri, berkarakter, dan agamis. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Bina PAUD dan Dikmas Kabupaten Banjar, Koordinator Pengawas TK SD se-Kabupaten Banjar, Ketua Pokja 1 Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong, Ketua Pokja 2 Bidang Pendidikan, Ketua Himpau di Kecamatan, Pengurus Himpau di Kabupaten, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Ikatan Guru Raudatul Atfal. Bagus, Jidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, masyarakat Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk, menerima bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa tahun anggaran 2021. BLT ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syahrialudin serahkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa tahun anggaran 2021 kepada masyarakat penerima manfaat di Balai Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk. Syahrialudin berharap BLT ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Menurutnya, meskipun jumlah uangnya sedikit, namun sangat berarti bagi masyarakat yang saat ini terdampak COVID-19 secara ekonomi. Ya, hari ini kita alhamdulillah berkesempatan mewakili Pak Bupati Banjar untuk bersilaturahmi kepada masyarakat Keliling Benteng ini sekaligus menyerahkan secara simbolis ya bantuan BLT Dana Desa tahun 2021 ya. Nah, kita bersyukur juga bahwa masyarakat di sini juga penyalurannya lancar ya, lancar alhamdulillah. Dan yang penerima juga ini sudah semuanya bisa disalurkan ya. Kita berharap dari dana BLT ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat miskin itu ya untuk keperluan hidup mereka sehari-hari gitu kan. Dan juga mudah-mudahan nantinya kita berdoa juga BLT untuk tahun depan juga bisa tetap dikucurkan gitu kan ya, karena ini bermanfaat sekali lebih lagi di musim pandemi ini ya. Sedikit pun uang sangat berarti bagi masyarakat kita ya. Ya alhamdulillah di samping kegiatan selain BLT ini kan kegiatan di desa itu ada namanya padat karya tunai desa. Nah ini juga kita membantu masyarakat kita gotong royong, nanti bahkan diberi gaji sehari, upah sehari begitu kan. Ini salah satu yang upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID ini. Dari masyarakat terima kasih, ulun bakal Desa Keliling Benteng Ilir, masyarakatnya terima kasih dengan adanya bantuan COVID BLT, DD. Nah, jadi itu membantu sekali kepada masyarakat yang menerima BLT. Artinya untuk kebutuhan beli sembako, kebutuhan rumah tangganya. Jadi terima kasih banyak kepada pemerintah dengan adanya saluran BLT DD ke masyarakat. Terima kasih. BLT Dana Desa yang disalurkan kali ini merupakan tahap ke-10 disalurkan untuk 96 warga Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk. Hendra, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan pendampingan terhadap semua SKPD Banjar terkait input satu data. Penginputan satu data ini digelar selama 5 hari dari tanggal 8 sampai 12 November 2021. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan pendampingan terhadap semua SKPD Banjar terkait untuk input data yang digelar selama 5 hari dari tanggal 8 sampai 12 November 2021. Pendampingan terhadap petugas SKPD di hari ketiga di ruang bidang persandian DKISP dilakukan terhadap Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Sosial, Kesbangpol, Bapedalitbang, dan BPKAD Kabupaten Banjar. Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan pihaknya melakukan pendampingan terhadap petugas SKPD untuk melakukan input data dalam rangka satu data Kabupaten Banjar dan satu data Indonesia. Penginputan satu data ini sangat penting karena berfungsi sebagai bahan untuk pimpinan dalam mengambil setiap keputusan.
Ditambahkan Aidil Basit, hingga hari ketiga pelaksanaan pendampingan input ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti yang dialami oleh petugas SKPD. Ia pun memastikan pendampingan input satu data terhadap semua SKPD Banjar akan selesai tepat waktu. Alhamdulillah, pada hari ini kami melanjutkan kembali kegiatan pendampingan untuk pengisian satu data. Jadi kami Dinas Kominfo Kabupaten Banjar melakukan pendampingan kepada SKPD Kabupaten Banjar untuk pengisian atau input data masing-masing SKPD untuk dalam rangka satu data Kabupaten Banjar, satu data Indonesia. Jadi biar kawan-kawan pengisiannya mudah, maka SKPD kami minta hadir di Kominfo untuk kami dampingi pengisian data masing-masing. Hari ketiga, jadi kemarin ada 8 SKPD, kemudian ada 7, hari ini ada 6 SKPD. Di sisanya tinggal 2 hari, insya Allah semua SKPD sudah rampung pengisian satu data untuk tahun 2021 ini. Kita berharap dengan satu data ini menjadi bahan bagi pimpinan, khususnya dalam mengambil keputusan di Kabupaten Banjar ini. Dan ini penting bagi kita dalam rangka tujuan Pak Bupati Banjar mewujudkan visi beliau, manis, maju, mandiri, dan agamis. Input satu data dilakukan karena pengelolaan data statistik sektoral di sistem aplikasi satu data Kabupaten Banjar belum maksimal atau terupdate, sehingga perlu adanya tahapan-tahapan verifikasi data kepada produsen data oleh wali data agar memenuhi standar satu data Indonesia. Input data ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Khairin, Roni, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.